Dari bunyi sengaunya saja Allah. Kalau Arab pasti Allahu. Kok jadinya Allah, kok sengaunya pakai O? Itu kan suara-suara Ibrani. Makanya kita menduga bahwa lafzul jalalah itu, Allah itu bukan bahasa Arab, tapi memang dipinjam dari bahasa Ibrani. Lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu sebenarnya yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama the Bible, ya, baik itu Perjanjian Lama atau yang disebut dengan Hebrew Bible atau Alkitab Ibrani ataupun New Testament, namanya Perjanjian Baru. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Ustadz Kainama dan Ustadz Manacem Ali pernah membuat klaim bahwasanya kata Allah itu berasal dari bahasa Arab, dan kata itulah yang kemudian dipinjam oleh orang Kristen untuk diterapkan atau digunakan dalam Bible, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tapi Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yasin memberikan fakta yang sebaliknya. Menurut Buya Syakur Yasin, kata Allah itu justru berasal dari bahasa Ibrani, yaitu bahasa yang digunakan Alkitab orang Kristen, tepatnya Perjanjian Lama atau Old Testament yang menggunakan bahasa Ibrani. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, manakah yang benar di antara kedua pernyataan atau klaim ini? Mari kita lihat penjelasan selengkapnya. Itu. Lalu yang penting adalah dari mana asal kata Allah ini? Orang menduga bahwa Allah itu minal mustaq, alam mustaq. Artinya dari kajian morfologi bahwa Allah itu berasal dari kata ilahun. Ilahun itu maknanya Tuhan. Nanti ada lagi Rabbun. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rabbun nas, malikun nas, ilahun nas. Nanti masing-masing kata itu punya aturan-aturan yang berbeda. Rabbun itu adalah sebagai pemilik. Ya. Ketika kita memanggil Tuhan, wahai Tuhanku, ya Rabbi, tidak pakai ya mutakalim. Ya Rabbi, enggak ada ya mutakalimnya, betul enggak? Tapi kalau dijamakan ya Rabbana ada nunnya. Kalau Rabbi enggak ada. Kemudian lagi Rabbun itu adalah ketika Rabbun tersendiri itu adalah Tuhan. Tapi kalau diidhafahkan Rabbul Baiti, tuan rumah. Kalau Rabbul Amal itu employer yang punya pekerjaan. Kalau arbab dijamakan menjadi dewa-dewa, menjadi tuan-tuan itu. Nah ini kan setiap kata semuanya ada aturan-aturan linguistik. Soalnya kita kan bahasa Arab. Mengucapkan nama Allah saja masih belum ada yang jelas. Ada Allah, ada Allah, ada Allah, Allah. Ya, itu hamzahnya saja nggak dibaca fathah, rata-rata dibaca o. Allah bukan Allah dong. Allah bukan Allah, dan bukan Allah, dan juga bukan Allah. Dari bunyi sengaunya saja Allah. Kalau Arab pasti Allahu. Kok jadinya Allah, kok sengaunya pakai O? Itu kan suara-suara Ibrani. Dari bunyi sengaunya saja Allah. Kalau Arab pasti Allahu. Kok jadinya Allah, kok sengaunya pakai O? Itu kan suara-suara Ibrani. Makanya kita menduga bahwa lafzul jalalah itu, Allah itu bukan bahasa Arab, tapi memang dipinjam dari bahasa Ibrani. Allah kan begitu. Nah lalu setelah namanya itu Allah, di agama-agama yang lain, agama yang samawi, agama langit, ini Tuhan mereka namanya juga ya Allah juga. Kan gitu persoalannya. Lalu Allah itu apa? Nah itu juga disebut dengan Ismul A'zam. Selain itu namanya Asmaul Husna. Dibedakan karena Ism A'zam itu Ismul Zat namanya Allah. Kalau Rahman itu sifat namanya Asmaul Husna. Lalu Asmaul Husna sendiri itu hanya 99, tetapi asmanya Allah tak terhingga.
apapun kalau awal dengan maha ya sudah bisa jadi sifatnya Allah. Nah ini kalau kita bahas tentang asal usul atau lafzul jalalah, itu saya pernah mengkaji lafzul jalalah itu 4 tahun baru selesai. Ya, kajian linguistik lafzul jalalah itu 4 tahun baru selesai. Artinya di situ diurai dari sisi morfologinya, psikolinguistiknya, dari sintaksisnya, dari filologinya, dari hermeneutikanya, dari dunia tersendiri lah, kan gitu. Itu baru selesai. Tapi saya kira untuk masyarakatnya tidak perlu terlalu mendalam semacam itu hanya untuk kajian-kajian akademis saja sesungguhnya mah. Ya kan begitu. Jadi jawabannya yang memperkenalkan Tuhan kita namanya Allah adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Perjanjian Lama atau Old Testament atau selama ini kita kenal dengan Bible itu bahkan ditulis sebelum Masehi. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yasin, jika kata Allah itu sesungguhnya dipinjam dari bahasa Ibrani atau bahasa yang digunakan dalam Perjanjian Lama kitab orang Kristen. Menurut Profesor Dr. Mun Insiri menandaskan bahwasanya 2/3 dari isi Quran itu sesungguhnya disadur atau dipinjam dari kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab-kitab Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu sebenarnya yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama the Bible, ya, baik itu Perjanjian Lama atau yang disebut dengan Hebrew Bible atau Alkitab Ibrani ataupun New Testament, namanya Perjanjian Baru. Jadi dengan demikian dapat kita menarik satu kesimpulan bahwa tidak mungkin klaim yang dibuat oleh Manasem Ali dan juga Ustadz Kainama selama ini yang justru menuduh bahwasanya orang Kristenlah yang meminjam kata Allah itu dari bahasa Arab dan digunakan dalam Alkitab, dengan mengingat bahwasanya Alkitab khususnya Perjanjian Lama itu telah ada bahkan jauh sebelum Masehi, sedangkan Al-Quran baru hadir di abad yang ke-6. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kiranya dalam kita beragama kita terus menghargai kajian-kajian akademis agar kita tidak membuat klaim-klaim kosong yang tidak mendasar dan dibangun atas argumentasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya setuju dengan Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yasin bahwasanya kata Allah itu justru dipinjam dari bahasa Ibrani, bukan berasal dari bahasa Arab. Saya David Saguna undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tuhan memberkati.